Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semuanya. Alhamdulillah pada sore hari ini kita dapat bertemu lagi dalam kuliah dasar agronomi dengan tema pembiakan tanaman secara vegetatif. Tentunya rekan-rekan mahasiswa sudah tidak asing lagi dengan tema ini, apalagi bagi pencinta tanaman hias atau yang suka dengan bercocok tanam. Ini biasa dilakukan dalam pembiakan tanaman. Capaian pembelajaran pada kuliah ini yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan pembiakan tanaman secara vegetatif. Mahasiswa mampu menjelaskan macam-macam pembiakan tanaman secara vegetatif. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu mendemonstrasikan cara pembiakan tanaman secara vegetatif. Sebelum kita masuk ke perkuliahan, alangkah baiknya kita berdoa dahulu agar proses belajar mengajar atau perkuliahan sore hari ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih. Selanjutnya, apa itu pembiakan tanaman? Adalah proses menciptakan tanaman baru dari berbagai sumber atau bagian tanaman seperti biji, batang, umbi, dan bagian tanaman lainnya. Sedangkan pembiakan vegetatif adalah proses perbanyakan tanaman dengan menggunakan bagian-bagian tertentu dari tanaman seperti daun, batang, ranting, pucuk, umbi, dan akar untuk menghasilkan tanaman baru yang sama dengan induknya. Tujuan utama dari pembiakan tanaman yaitu untuk mencapai pertambahan jumlah, memelihara sifat-sifat penting dari tanaman, dan juga untuk mempertahankan eksistensi jenisnya. Keunggulan dan kelemahan dari pembiakan tanaman secara vegetatif. Keunggulannya yang pertama, menghasilkan tanaman yang memiliki sifat yang sama dengan induknya. Yang kedua, tanaman lebih cepat berbunga dan berbuah. Dan yang ketiga, dapat menggabungkan berbagai sifat yang diinginkan oleh kita. Misalkan untuk batang bawah kita menginginkan tanaman yang punya perakaran kokoh dan batang yang kuat. Sedangkan untuk yang batang atasnya bisa disambungkan dengan tanaman yang mempunyai produktivitas tinggi. Atau untuk tanaman bunga misalkan batang atasnya bisa disambungkan dengan berbagai warna, ya, misalkan nanti ada warna merah, warna putih, warna ungu, biru, dan sebagainya. Kelemahannya yang pertama, membutuhkan pohon induk yang lebih besar dan lebih banyak. Kedua, akar tanaman kurang kokoh sehingga mudah rebah karena perakarannya adalah serabut sehingga kurang kuat. Yang ketiga, dapat merusak tanaman induk. Dan keempat, dapat tertular penyakit dari induknya. Macam-macam pembiakan tanaman secara vegetatif. Yang pertama adalah merunduk. Yang kedua adalah stek. Yang ketiga adalah cangkok. Keempat adalah menyambung atau mengenten. Dan yang kelima adalah menempel atau okulasi. Dari 5 macam pembiakan vegetatif ini, yang paling banyak
terbiasa dilaksanakan di masyarakat adalah yang pertama merunduk, yang kedua stek, dan tiga adalah mencangkok. Karena ketiga macam pegangan ini masih tergolong mudah, sedangkan untuk menyambung, mengenten, atau okulasi itu diperlukan teknik yang lebih lanjut. Yang pertama merunduk. Merunduk merupakan salah satu cara perkembangbiakan vegetatif buatan dengan memendam bagian ranting atau cabang tumbuhan ke dalam tanah. Cara ini efektif untuk menghasilkan akar baru yang akan tumbuh. Setelah akar tumbuh, selanjutnya bisa dipisahkan dari tanaman induk untuk menghasilkan individu tumbuhan baru. Cara merunduk ini biasanya dilakukan pada tumbuhan alamanda, sirih, arbei, apel, dan bougainville. Selanjutnya adalah stek. Cara stek bisa kita lakukan untuk memperbanyak tumbuhan singkong, tebu, kangkung, ataupun mawar. Cara melakukan stek adalah dengan memotong batang secara miring, kemudian batang yang sudah dipotong tersebut ditanam ke tanah yang bagus dan gembur. Namun, kita juga harus memperhatikan cara pemotongan batang karena akan berpengaruh pada hasil steknya. Jika penampang batang yang dipotong lebih besar, maka jumlah akar akan tumbuh lebih banyak. Jika akar yang tumbuh banyak, maka lebih banyak juga mineral atau unsur hara yang bisa diserap tumbuhan hasil stek tersebut. Selain itu, hasil stek akan tumbuh lebih kokoh, terlebih jika ditanam ke dalam tanah yang subur. Selanjutnya adalah jenis-jenis stek. Di sini ada stek daun. Jadi seperti kita memetik atau memotong daun, kemudian ditancapkan ke dalam tanah. Yang kedua, direndamkan ke dalam air dengan menggunakan botol ataupun gelas. Untuk tanaman yang bisa dengan metode stek daun ini, yang pertama adalah tanaman daun mint, cocor bebek, puring, dan tanaman air mata ibu. Selanjutnya, stek batang dengan cara memotong batang tanaman, kemudian secara miring, kemudian ditanamkan ke dalam tanah. Nah, tanaman yang bisa diusahakan dengan stek batang adalah singkong, mawar, tebu, dan kangkung. Selanjutnya adalah cangkok. Cara menyangkok adalah ini cukup mudah atau sering dilakukan oleh masyarakat, yaitu dengan menguliti kambium atau kulit batang yang berkambium, lalu dibersihkan, dikerok, kemudian menempelkan tanah yang dibungkus dengan menggunakan serabut kelapa ataupun plastik. Setelah itu lubangi plastik untuk mensuplai oksigen. Cangkok yang berhasil terlihat dari munculnya akar-akar yang tumbuh di bagian tanah tersebut, di dalam plastik tersebut. Setelah lama, kurang lebih sekitar 6 bulan, akar tersebut akan tumbuh dan kita bisa menanamnya di tanah hingga menjadi dewasa.
Media untuk mencangkok, ada beberapa media yang dapat digunakan yang selama ini banyak yang kita tahu hanya biasanya menggunakan tanah atau lumut yang dibungkus oleh plastik atau dengan menggunakan serabut kelapa. Namun dalam perkembangannya ada beberapa media yang bisa kita gunakan seperti media air, ini yang juga sedang dikembangkan. Jadi nanti batang tanaman kita potong separuh, terus kita sayat sekitar 10 cm sampai 15 cm. Nanti masukkan botol yang berisi air dan kita masukkan ke dalam batang atau cabang yang telah kita sayat itu, dimasukkan sampai batangnya terendam, ya nanti diikat secara kencang, jangan sampai goyang-goyang botolnya nggih. Dan nanti setelah kisaran 60 hari nanti akar itu akan tumbuh banyak dan siap untuk dipindahkan ke tanah, ditanam ke tanah. Selanjutnya juga ada media tisu, ya. Media tisu juga ini sudah mulai dikembangkan. Jadi setelah kita tadi membersihkan kambium atau kulit batang, ya, terus kemudian kita balut dengan tisu dan diikat, kemudian tisu itu dibasahkan biar lembab, sehingga nanti akar itu akan tumbuh. Biasakan atau jaga kondisi tisu itu agar tetap lembab. Maka sekitar 60 hari juga nanti akan dia tumbuh akar yang banyak, jadi nanti sudah siap untuk dipindahkan ke tanah. Selanjutnya adalah sambung atau grafting. Bisa kita lihat gambarnya. Jadi teknik sambung yang dilakukan dengan cara menggabungkan batang atas dan batang bawah. Batang bawah ini diharapkan menjadi batang yang tahan terhadap patogen tanah dan perakarannya kokoh. Sedangkan batang atas adalah batang yang memiliki karakter produksi yang tinggi atau yang bagus, ya. Batang bawah biasanya kita gunakan tanaman yang berasal dari biji sehingga memiliki perakaran yang kuat atau kokoh. Adapun teknik penyambungan atau grafting adalah pertama, pengambilan entris dilakukan pada pagi hari, karena pada pagi hari itu hormon dalam kondisi aktif dan optimal, Terus kondisikan entris agar tetap segar dan segera mungkin dilakukan kegiatan penyambungan agar entris tidak kering dan masih berkambium. Kegiatan grafting dilakukan dengan memotong batang bawah dengan menggunakan pisau atau cutter, kemudian dibelah di bagian tengah membentuk vertikal. Selanjutnya ambil batang atas atau entris yang diameternya sama dengan batang bawah, diruncingkan pada pangkal berbentuk huruf V juga sesuai irisan batang atas dan dapat dimasukkan pada celah batang bawah, dimasukkan dan diikat dengan menggunakan plastik agar kelembaban tetap terjaga. Setelah proses penyambungan selesai, ini disungkup dengan plastik bening untuk menjaga kelembaban dan mengurangi penguapan di sekitar sambungan. Setelah ditutup sambungan, dibiarkan selama 25 hari. Bila setelah 25 hari tumbuh daun
di batang atasnya, maka grafting atau sambung itu berhasil. Dan teknik yang terakhir adalah okulasi atau menempel. Bisa kita lihat di gambar di layar ini teknik okulasi biasanya dilakukan dengan menggabungkan tanaman yang masih dalam satu spesies. Okulasi dilakukan antar tanaman dengan spesies berbeda jarang dilakukan karena memiliki tingkat keberhasilan yang sangat rendah karena perbedaan dari sifat tanaman tersebut. Jika dibandingkan dengan hasil tanaman dari teknik perbanyakan cangkok dan stek, tanaman okulasi memiliki kualitas yang lebih baik dikarenakan okulasi menggabungkan dua sifat unggul dari masing-masing tanaman asalnya yang berupa sifat unggul dari batang bawah seperti perakaran yang kuat atau kokoh dan sifat unggul dari tanaman entris atas atau batang atas yang memiliki buah yang lebat atau produktivitas yang tinggi. Adapun untuk mekanisme dalam teknik okulasi yaitu iris kulit batang yang akan ditempel berbentuk segi empat, tunas yang akan ditempel diiris sebesar irisan pada batang tadi. Irisan tunas ditempel pada batang kemudian diikat menggunakan plastik polianil klorida. Hasil yang perlu diperhatikan dalam proses peningkatan ini yaitu mata tunas jangan diikat terlalu erat karena hal ini bisa mengakibatkan kerusakan pada mata tunas. Jika tunas sudah mulai tumbuh, batang bagian atas tunas dipotong agar tunas dapat tumbuh lebih cepat. Sekian materi dari saya, semoga dapat bermanfaat buat rekan-rekan mahasiswa semuanya. Besar harapan kami agar mahasiswa selain mampu memahami dan menjelaskan proses dari perbanyakan vegetatif juga nantinya bisa mendemonstrasikan perbanyakan vegetatif ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.